Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahan. Saya ke situ dulu Iya, ya. siap. Mau ketemu salah. Maaf ya. Maaf. Ricci sehat ya. Alhamdulillah. Jaga kesehatan semuanya, jaga jarak. Terima kasih banyak, mohon doanya. Hati-hati yang jalan mundur. Tapi itu terlihat tegar ya? Harus. Ya? Harus. Karena Allah mencintai papa saya. Saya lewat mana ya? Ini di gunung ya, Cis? Iya, lagi naik waktu itu di Wairebo di Flores. Nggak dapat sinyal, jadinya baru dapatnya waktu jam 8 malam waktu di NTT. Jam Indonesia, jam Jakarta jam 7 waktu itu. Enggak, saya langsung ke papa saya dulu. Iya. Ya, saya sama keluarga dulu saya ya. Iya. dari golongan orang-orang yang beriman dan orang-orang Islam. Semoga Allah merahmati orang-orang yang mendahului kami dan orang-orang yang datang belakangan. Kami insya Allah akan menyusul kalian. Kami meminta keselamatan untuk kami dan kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini hari pertama kali Ricis mendatangi rumah baru almarhum papa. Kemarin belum sempat karena seperti yang mungkin teman-teman lihat di berita ya, nggak dapat sinyal waktu itu. Ricis lagi di Flores, lagi naik gunung tuh waktu itu. Dapat kabarnya jam 8 waktu NTT, berarti jam 7 Jakarta, ya malam, 7 malam. Tuh, dan itu tuh Sudah selesai proses semua pemakaman. ya, dan ternyata satu kota Flores, satu kota NTT, satu kota semuanya tuh timur tuh tahu semua, tapi mereka merahasiakan itu dari Ricis sampai akhirnya Ricis tahu sendiri dari grup WhatsApp gitu. Bahkan ternyata teman-teman satu mobil aja udah tahu dari awal, justru karena mereka merahasiakan semuanya. Karena takutnya kalau lagi pada turun gunung dikasih tahu kabar itu, takutnya turunnya malah jadi panik, malah jadi takut kenapa-napa. Jadi mereka merahasiakan sampai kita turun. Dan mau beli tiket malam kemarin nggak dapet karena dari Wairebo ke Labuan Bajonya aja butuh waktu 5 jam sampai 6 jam, sementara baru keluar jam 8 malam. Jadi baru dapat tiketnya pagi ini. Alhamdulillah lancar perjalanannya sampai ke sini. Setuju. Saat mengetahui hal itu diberitahukan oleh siapa sih waktu di Wairebo itu? Tidak ada, jadi Ricis taunya langsung dari handphone. Setelah 2 jam pindah lokasi baru dapat sinyal, karena emang orang-orang satu kota semuanya tahu
orang-orang satu mobil tahu, tapi mereka merahasiakan. Jadi taunya langsung dari grup WhatsApp family. Berarti kompak banget. Kompak itu dia, masa sampai Ricis nanya, kok bisa sih dirahasiain, gimana caranya? Sampai orang-orang yang di sana tuh ngejemput dari bawah ke atas puncak Werebo itu cuman untuk mastiin, tolong ya kalau ketemu Ricis jangan kasih informasi apapun. Sampai bilang gitu, sampai aku baru ngerasa iya juga ya, tadi ada pendaki yang nanjak senyumnya tuh kayak yang masih semangat banget gitu, ngasih senyum buat turunnya. Semangat ya turunnya, dikit lagi nih, dikit lagi. Kok nggak kayak biasanya orang-orang mendaki kayaknya nggak gini-gini amat. Ini kasih alasan kenapa seperti itu. Enggak, dan aku juga ngelanggah kan, kirain ya cuman papasan biasa aja, taunya ternyata di balik itu ada yang disembunyikan. Kalau boleh tahu di sana ada perjalanan atau mungkin apa? Di sana kebetulan dari waktu perjalanan Sumba ya, itu untuk mungkin menurut Ricis itu healing time kali ya, mau menenangkan diri, mau yang nggak ada alasan juga, karena beberapa juga ada pekerjaan sedikit di sana, dan kita juga ada bakti sosial sama anak-anak di bagian timur. Kita ada bagi-bagi sembako, bagi-bagi buku untuk anak-anak kecil gitu sih, nggak ada urusan lainnya. Sebelumnya ada itu nggak sih mungkin firasat? Kalau dibilang firasat sih, Ricis nggak tahu tepatnya ya. Cuman dari perjalanan pertama ke Sumba itu perasaannya tuh udah yang ini kenapa sih gitu. Apalagi disambung waktu ke Ambon, itu tuh di Ambon tuh udah yang semuanya bad feeling banget. Tapi belum mikir kalau ada apa-apa di rumah. Jadi masih belum mikir apa harus pulang ya, nggak pikir ke sana. Sampai akhirnya di hari Jumat dini hari ya, jam 1 pagi, mungkin bertepatan dengan berpulangnya papa ya di harinya itu, Ricis itu ngalamin muntah-muntah, sakit kepala. Tapi kalau dibilang masuk angin sih enggak, karena perutnya juga nggak sakit. Jadi yang sakit cuma kepalanya doang. Terus makan jam segitu belum ada makanan, dan nggak dapat obat juga. Jadi baru dapat pagi. Terus ditawarin sama orang Werebonya ini mau pulang atau mau lanjut. Ricis pikir kalau udah nyampe sini saya nggak dilanjut, jadi mau nggak mau lanjut. Ternyata itu emang udah firasat buruk bahwa mungkin Allah minta Ricis pulang mungkin pagi itu gitu. Jadi sebelum keberangkatan sempat ketemu papa atau sempat bicara apa? Sebelum keberangkatan sempat bertemu, bahkan papa selalu berpesan ada yang makan telur setengah matang, selalu. Setiap mau kemanapun dari Ricis TK, SD, SMP, SMA, bahkan sampai detik ini, kalau mau kemana-mana pesannya adalah makan telur setengah matang biar sehat. Karena papa tahu Ricis imunnya rendah kan, gampang sakit. Jadi selalu dipesan makan ya, jangan telat, telur setengah matang gitu pasti. Tahu kondisi papa saat itu seperti apa? Masih sempat vlog juga loh teman-teman. Jadi papa sama tim Ricis masih sempat bagi-bagi THR. Ya Allah, masih yang happy banget gitu. Jadi Ricis pun ninggalin papa pergi yang udah tenang gitu, karena oh papa sehat. Karena kan kalau Ricis tahu di rumah ada yang sakit nggak mungkin pergi juga kan. Jadi karena papa dalam keadaan sehat, Ricis minta izin, dikasih izin, udah izin sama keluarga juga, akhirnya berangkat. Bisa mengetahui informasi tersebut? Ya menurutnya Ana sedih dong pasti. Tapi yang pertama tuh kan aku di dalam mobil itu berempat, driver, tour leader, kakak Atika, editor, sama Ricis, berlima. Waktu 2 jam setelah pergi dari Werebo dapat sinyal itu kan, sinyal Ricis ngadet-ngadet tuh mati hidup 2 kali. Hidup yang pertama itu chat belum dibaca semua, jadi baru baca yang grup family, tapi masih yang belum inti. Baru innalillahi siapa nih yang meninggal. Scroll masuk lagi sinyalnya, masuk semua. Aku masih bilang ke teman-teman, aku nggak apa-apa, tapi yang lain udah nangis, kayak ikut nangis gitu, wajar. Tadi kata Sonya mungkin paling sayang karena belum ada pasangannya. Wow. Ada penyesalan nggak sih karena pas terakhir nggak ada Ricis lagi? Sedih pasti iya, menyesal karena kenapa justru di saat-saat terakhir tidak ada Ricis di dekat papa gitu. Karena memang kalau dilihat ke belakang kan emang dekat banget sama aku kan, karena di rumah bareng-bareng, bahkan suka temenin aku bikin vlog, kadang suka nemenin ke mall juga bareng, cari belanjaan bareng-bareng. Jadi ya untuk pelajaran ke depannya aja. Teman-teman sekalian, ini ada cerita ya. Tadi hari ini ada temannya papa bercerita kepada saya. Jadi papa itu bercerita kepada temannya itu, dan temannya menyampaikan pada aku. Jadi papa ini kan memang biasanya tinggal di rumah saya beberapa waktu, tinggal di rumah Ricis, datang ke rumah Cindy. Tapi entah kenapa beberapa bulan terakhir ini papa memang tinggalnya maunya di rumah Ricis terus.
Sampai saya bilang, Pak ayo dong nginep di rumah Oki. Jadi Papa tuh ke rumah saya beberapa bulan terakhir ini hanya cuman mengunjungi sebentar gitu, cuman 2 jam selesai gitu. Jadi Papa berpesan kepada temannya mengatakan bahwa saya mau jagain anak saya yang bontot, mau tinggalnya sama anak saya yang bontot untuk ngejagain dia gitu. Jadi memang Papa itu memang bercita-cita memang mau seterusnya tinggalnya sama Ricis gitu. Ya itu mungkin kebahagiaan dia ya bisa dekat sama anak bontotnya, karena Papa kan selalu merasa bersalah tuh karena merasa nggak ngejagain Ricis. Sebenarnya Papa nggak salah karena Papa tinggal bekerja ya, Papa bekerja di Kota Batam yang belum selesai dan Papa udah pensiun sehingga Papa menyelesaikan segala urusan dan niatnya mau tinggalnya sama Ricis. Makanya Ricis juga bilang semalam kita harus menunaikan permintaan-permintaan Papa atau keinginan-keinginan Papa. Jadi Papa request sama Ricis, Papa tuh suka berkebun kan? Iya. Berkebun. Jadi Papa bilang, Papa nggak bilang apa-apa sih, cuman kita bertiga tuh udah mempersiapkan nanti kalau kita ada rezeki, Ricis ada rezeki mau beli rumah kebun untuk kebunnya Papa. Gitu. Insya Allah. Terus Ricis bilang, aku tetap kalau ada rezeki tetap mau beli rumah yang ada kebunnya walaupun Papa nggak ada, tapi itu kan permintaan Papa. Insya Allah. Kebunnya kebun toge sih yang segini doang. Bercanda. Ricis, Oh iya, mungkin itu bisa sih cerita mungkin itu artinya dimudahkan juga kan? mungkin itu hal yang biasa juga ditemukan oleh pendaki yang lain, kadang bertemu dengan kucing atau bertemu dengan hewan lainnya. Cuman kalau misalnya kita cocokologi, emang si anjing tersebut menemani Ricis ketika dari benar-benar mau turun sampai ke bawah, dia menuntun jalan. Ya, menuntun jalan, dan anjingnya tuh lebih cepat duluan, kayak seolah-olah ayo cepet dong jalannya gitu. Anjingnya kecil kok segini. Ada mikir tanda apa nih? Enggak sama sekali ya kepikiran apapun di situ. Masih sempat bercanda, masih sempat berhenti dulu foto-foto, semuanya masih sempat, sama sekali nggak ada pikiran kemana-mana. Berapa lama sih tinggal sama Ricis? 2 bulan lebih ya, dari sebelum puasa malah, dari sebelum puasa, setelah puasa sampai kemarin setelah lebaran. Berarti kan terjalin kedekatan banget ya 2 bulan Betul. untuk ini kan. Ada pesan-pesan khusus nggak yang disampaikan Papa buat Ricis pribadi? Bisa aja mancing. Menikah. Nggak sih deh. Kalau untuk Papa ke Ricis waktu itu lulusin S1 kuliah, karena kan sempat kemarin berhenti, akhirnya melanjutkan setelah beberapa tahun. Akhirnya setelah 7 tahun kita bisa menyelesaikan, alhamdulillah. Berkat dosen-dosen, berkat bantuan Mbak Oki juga ngajarin terus, Ricis juga jadi harus ingat-ingat pelajaran lagi gitu, dan banyak hal-hal baru yang akhirnya yang udah lama ketutup, akhirnya kita buka buku lagi, belajar lagi. Karena kata Papa, pendidikan itu paling penting. Jadi mau nanti Ricis terkenal apapun, yang paling penting pendidikan itu harus diselesaikan, katanya gitu. Terus kan juga katanya ada pesan bahwa menjaga sampai mendapatkan suami Bisa yang baik. aja. Gimana tuh? Ya gitu deh katanya. Semoga mendapatkan yang terbaik, yang bisa jaga, Amin. Nah kan tadi kan kata Papa kan sedih karena tidak ada yang bisa menjaga, karena kan ditinggalkan Ricisnya. Papa kerja, Mbak Oki sudah berkeluarga, Mbak Sri berkeluarga, jadi Ricisnya nggak ada yang jaga. Padahal Ricis juga ada Mbak, ada Ibu juga di rumah gitu. Jadi takutnya nggak ada yang jaga. Jadi semoga dapat suami yang bisa menjaga ya. Amin.